sudah turun dari wajib. Fajar kemarin dia pas Quran ya. Iya. Ya, dia kalau tajwid bagus dia. Kalau bilang ada apa tuh biar bagus itu dulu sama ngaji. Dia kesan sudah buku saya tuh kan takutnya sampai macet-macet toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan panjang umur, panjang usia, sehingga masih sempat untuk mempersiapkan bekal kita menuju alam kubur dan menuju kepada alam akhirat. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi wasilah dan sebaik-baik keutamaan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas perkara fikih. Hari ini kita bahas tentang masalah mandi janabah, al-ghusl. Al-ghusl mandi janabah. Mungkin ibu-ibu sudah punya pengalaman yang tentang masih mandi janabah, karena ini memang hak keutamaan bagi setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ada 4 pelajaran. Pelajaran pertama itu adalah Masyru'iyati al-ghuslu wa bayani mawjibatihi. Syariat mandi wajib dan penjelasan tentang keutamaan mandi janabah. Dan di sini kita bahas apa saja menyebabkan seorang itu mandi janabah dan apa saja yang tidak dibolehkan. Maka kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah mandi janabah, masyru'iyatuhu, itu disyariatkan dalam Islam. Al-ghuslu masyru'un bil kitab wa sunnah. Jadi mandi janabah atau mandi besar itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang itu diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam berkondisi junub, hendaklah kalian bersuci. Tahu junub? Junub kalau perempuan haid dan nifas, laki-laki mimpi basah atau berjima, ya. Ini mohon maaf, ini kita terangkan masalah juga seperti ini. Karena memang kita punya anak-anak perempuan hari makin dewasa, dan kita mungkin bisa kasih pelajaran, atau pernikahan baru, ada pernikahan juga tapi anak muda juga, kasihan banyak tidak mengerti tentang masalah janabah. Yang jelas adalah surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, kata Allah, fatahharu, hendaklah bersuci. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah juga mengatakan, wala junuban illa abiris sabili hatta taqtasilu. Artinya menceritakan bahwa tidak boleh orang junub, ya, kecuali dia hanya sekedar berjalan atau berlalu hingga dia mandi. Maksudnya kalau orang berjunub, dia tidak boleh masuk area masjid, ya, area masjid. Misalkan tempat ini musola, kalau di luar boleh, tapi kalau di sini boleh. Tapi saya membacakan ulama kontemporer mendefinisikan boleh orang yang haid, nifas, boleh masuk masjid, ada satu syarat. Itu ulama sekarang, ya, berijtimah, maksudnya berfatwa, yang penting tidak ada berceceran darah di situ. Pembalut boleh. Tapi sebagian ulama hati lebih bagus jangan kalau gitu. Kemudian apa saja yang menyebabkan seorang itu bisa mandi janabah? Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, idza tajawaza al-khitana faqad wajaba al-ghuslu. Apabila satu khitan melewati khitan yang lain, maka wajib dia mandi.
Maaf saya jelaskan adalah ketika dua alat kelamin bertemu, baik laki dan perempuan, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kemudian yang pertama yaitu adalah al-janabah, ya, wajib mandi. Mandi besar. Yang pertama orang junub. Apa saja junub? Para ulama mengatakan tashtamulu al-jima' wa huwa al-qita' al-khitanain. Orang yang junub itu janabah meliputi al-jima', hubungan suami istri, wa huwa al-iltika' wal-khitanain, yaitu adalah bertemunya dua alat kelamin walau biduni inzal, walaupun tidak keluar mani, ya, tidak keluar mani. Wal inzal, maksud di sini para ulama mengatakan wa huwa khurujul mani bil ladzati aw fi naumin aw yaqzatin. Keluarnya mani itu baik dalam kondisi dia sadar, ya, atau dalam kondisi tertidur, baik laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaklah bersuci. Belum saya terangkan ini, nanti dia masuk pada bab sampai dengan sholat dengan puasa. Karena kalau kita menceritakan puasa, kita juga menceritakan masalah ini. Kalau kita menceritakan masalah tawaf di Makkah, ini juga kita bahas lagi nih, ya. Kita mau menceritakan tentang masalah sentuh Al-Quran, masuk masjid, ini juga kita bahas di sini. Makanya ini harus kita tahu bahwa Islam itu memang dia tidak pernah menyembunyikan, ya. Ada seorang sahabat itu bernama Abu Darda. Itu dia pernah, kalau tidak salah Abu Darda atau Salman Al-Farisi, ada orang Yahudi pernah mengatakan sama dia, apakah Nabi kalian tuh mengajarkan tata cara buang hajat? Kata sahabat yang mengatakan, oh iya, Nabi kita semua mengajarkan. Sebelum beliau wafat ini, beliau mengajarkan ilmunya, ya. Sampai burung di dalam sayapnya beliau ajarkan. Bahkan beliau mengajarkan kita tata cara buang hajat dan melarang jangan menghadap kiblat atau belakang kiblat. Dan beliau mengajarkan tata cara beristijmar. Itu beliau ajarkan, ya. Jadi agama kita agama yang paling sempurna. Bicara masalah problem apapun semua diatur dalam agama kita. Warisan, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang bagaimana perkara gaib, menanyakan alam kubur, pencabutan nyawa, hari kiamat, perceraian, nikah, talak, melamar, semua diatur, ya. Sampai di sini. Terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kemudian itu baik keluarnya air mani, baik laki dan perempuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi surah Al-Maidah wa in kuntum junuban fatahharu. Jika junub hendaklah kalian bersuci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa al-khitanain faqad wajaba al-ghusl. Kedua alat kelamin ketika bertemu maka wajib. Sini wajib mandi. Ya, kita khawatirkan itu ada memang saya pernah berkisah kasihan pengantin baru, dia tidak mengerti tentang ini, kasihan. Setelah dia saya tanya bagaimana tata cara mandi, dia tidak tahu. Kemudian tapi dia sholat, itu yang jadi masalah, kasihan juga, ya. Jadi memang harus diajarkan. Yang kedua, kenapa sih orang harus mandi? Yang kedua itu adalah para ulama mengatakan inqata'u damil haid an-nifas. Seseorang itu diwajibkan mandi ketika dia problem selesai, itu bagi perempuan terhentinya darah haid atau dia nifas. Kalau nifas itu, kalau perempuan itu ini juga dibahas nanti, itu kalau perempuan itu 40 hari, ya. Kalau nifas, kalau perempuan tergantung masa haidnya, ada 15 hari, ada juga 4, karena 1 minggu tergantung, ya. Nah, wajib mandi itu dia terputusnya darah haid atau nifas berdasarkan ini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 222 yang ibu sering baca itu bunyinya gini, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini fa'tazilu ini kalimat Allah perintah bagi suami, ya. Fa'tazilu, hendaklah kalian para suami menjauh dari para wanita dalam, karena menjauh an-nisa di sini dia menggunakan alif lam, itu diterjemahkan bahwa itu adalah suami, istri, ya. Bukan seperti cewek yang masih membujang, bukan. Kata Allah mengatakan fa'tazilu an-nisa, hendaklah kalian suami menjauh istri-istri kalian dalam kondisi haid. Menjauh di sini adalah jangan mendekati untuk jima'. Lalu kemudian kata Allah mengatakan itu wala taqrabuhunna hatta taharna, dan jangan kalian mendekati istri kalian hingga mereka itu suci, ya. Suci maksudnya selesai dari haid. Fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika istri kalian itu selesai suci, fa'tuhunna. Ini katanya kalimat fa di sini menjelaskan kepada suami bahwa fa'tuhunna, maka hendaklah kalian mendatangi istri-istri kalian min haitsu amarakumullah,
ya sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Perintah kepada kalian ini ibu bisa menafsirkan seperti apa. Kemudian di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, umkufi qadara ma kunta tahisabuki haidatuki lam thumma uqtusili. Ini ada satu perempuan ini di zaman beliau ketika itu mungkin melakukan sesuatu ibadah, mungkin tawaf ya di depan Ka'bah, lalu dia mendapatkan haid. Lalu kata Nabi mengatakan, umkufi, berhentilah kau sejenak ya, kadaran, karena engkau mendapatkan sebuah kondisi makanat tahsibuki, yang engkau itu merasakan sesuatu yaitu haidmu, setelah itu thumma uqtusili, maksudnya setelah itu engkau mandi baru boleh melaksanakan ibadah ya. Jadi kalau kita tawaf ya di Ka'bah, ketika haid berhenti sudah dari tawaf ya, tawaf menjauh dari depan Ka'bah situ. Jangan juga menyentuh Quran dan juga melakukan ibadah. Boleh kita melakukan aktivitas ibadah dalam kondisi haji, dapat jumrah atau wukuf di Arafah, tapi di tawaf itu tidak boleh ya gitu, atau puasa atau sholat gitu. Yang berikutnya itu adalah, yang ketiga itu adalah wajibnya orang itu harus mandi janabah, mandi besar, ad-dukhul fil Islam, ketika seorang itu masuk Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mau masuk Islam setelah dia bersyahadat atau sebelumnya, dia silakan dia mandi janabah. Bagaimana caranya dia tuh? Ya kita bimbing dia. Misalkan dia baru syahadat, ya kita ajarkan dia. Perempuan dibimbing sama perempuan, laki-laki dibimbing sama laki-laki mandi janabah. Kalau mandi janabah ini, itu juga nanti bisa buka di channelnya Ustaz Hadi Hidayat. Itu beliau praktekkan bagaimana tata cara masuk di kamar mandi sampai tata mandi janabah sesuai dengan sunnah. Karena memang tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam konteks mandi janabah. Oke. Kenapa harus orang baru masuk Islam harus mandi? Nah ini ya, sebagaimana faman dakhala minal kufar ila Islam wajib alaihi ayaqtasila. Wajib kata para ulama ya, wajib sesuai hadis Nabi, siapa telah masuk ya dalam golongan orang kufar, dia masuk Islam maka wajib baginya untuk mandi. Ini sesuai dengan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sumamah al-Hanafi. Sumamah al-Hanafi ini dia masih kafir ya, dia belum ucapkan kalimat syahadat, dia setelah itu dia masuk Islam, lalu Rasulullah perintahkan dia untuk mandi. Yang berikutnya itu adalah, yang keempat adalah al-maut ya, kalau orang kita sudah meninggal dunia, tentulah kita harus memandikan dia mandi janabah. Mandi janabah mayat ini itu juga sama dengan kita mandi janabah mandi besar ya, wudunya disiram dulu wudunya baru di sebelah. Tata caranya seperti itu. Sama dengan mandi janabah, orang pas mandi mayat sama saja. Nanti bisa buka di kontennya Ustaz Hadi Hidayat itu. Nah, para ulama mengatakan fa idza mata al-muslim wajib taghsilu li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib ya, seorang muslim itu ketika dia meninggal dunia, wajib seorang itu memandikannya sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, idza amara bi taghsil ibntahi ya, sebagaimana Zainab anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya Zainab, ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang itu datang untuk memandikan beliau, artinya keluarganya. Jangan perempuan meninggal kemudian laki-laki datang mandikan, tidak bisa. Kalau anak perempuan, kalau ibu ya anak perempuannya, atau mungkin dia pun sudah lebih bagus. Kalau laki-laki bapaknya, anaknya. Nah ini yang penting ini, bagaimana suami kita tuh nanti menghadapi kematian dia meninggal, lah itu kita ada buat ya anak kita. Karena kita tidak tahu mandi janabah, ya itu kita pelajari dari sekarang. Ajarkan tuh anak kita itu jangan sampai terjadi hari hanya waktu buku cari. Terjadi itu ya di beberapa tempat di Indonesia, sampai meninggal dunia bingung untuk keluarganya, harus cari orang lagi, terpaksa bingung, tutup mayatnya begitu saja, baru cari orang yang bisa kasih mandi janabah. Saya sedih sekali itu hal yang begini. Padahal itu mandi janabah penting. Kalau jadi ibu-ibu juga upayakan itu, anak-anak dilatih tempo, jangan sampai orang meninggal dunia, anak-anak juga bingung, perlu percaya orang yang bukan ada kaitan keluarga, terjadi masalah, lebih afdalnya kita punya keluarga, ya begitu ya. Tahu. Kemudian itu yang dianjurkan untuk mandi, ya untuk mandi itu adalah yang pertama pada hari Jumat. Ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jadi kalau mandi Jumat ini bagi kaum laki-laki, di sini kita ke muhtalim, karena sholat Jumat itu hanya wajib bagi laki-laki.
Kata Nabi mengatakan, mandi Jumat wajib atas setiap muhtalim. Muhtalim di sini adalah orang sudah dewasa, mimpi basah maksudnya. Kalau dia sudah, anak kita sudah mimpi basah misalkan laki-laki, perhatikan dia, ajak dia untuk mandi besar, ya, hari Jumat. Yang kedua adalah ihram yusamma liman arada ihram bil umrah atau hajjin. Ini. Jadi kalau misalkan dia anjurkan untuk mandi ini adalah ketika seorang berihram. Ihram itu adalah dia ingin melaksanakan umrah dan haji. Ya, melaksanakan umrah dan haji sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah sudah berangkat umrah, ibu haji sudah belum? Nah, jadi kalau di Madinah, Abdul Bekotnya kan di Berali itu kita mau berangkat jam-jam, misalkan kita sudah dari travel, sebentar kita harus berangkat ke Makkah. Nah, jadi dari tur dari Madinah itu harus sudah siap-siap nanti ambil mikot di Berali. Itu sudah pakai ihram. Pakai ihram itu pokoknya semua hanya pakai ihram. Tidak boleh pakai dalam. Tidak boleh. Ya, pakai baju kostum terbuat ihram saja. Itu sudah melakukan talbiyah di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu. Kalau misalkan orang seorang itu dia berjunub, tidak bisa di situ ya. Kalau dia misalnya dia bertawaf di Ka'bah. Yang berikutnya adalah dianjurkan untuk mandi litaksil mayit ya. Kalau misalkan kita kasih mandi mayat, ini juga para ulama menganjurkan untuk mandi orang selesai. Jika selesai kita kasih mandi mayat, maka itu dianjurkan untuk mandi. Misalkan ibu memandikan seorang misalkan, itu selain memandikan atau menghantar ke kuburan, itu juga ibu wajib dianjurkan untuk mandi. Pulang mandi juga, mandi. Dianjurkan untuk mandi. Iya, mandi bersih. Tapi itu ini anjuran, ya. Di anjuran saja. Anjuran itu kan sesuatu yang di sesuatu yang bukan wajib. Anjuran itu kan lebih afdal kalau mana. Kalau juga tidak soal. Tapi dianjurkan begitu ya. Karena agama kita tuh ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang ditekankan. Misalkan sholat witir. Kalau sholat witir dia hanya sunnah tapi ditekankan. Tapi kalau sholat itu waktu wajib, puasa wajib. Tapi ini anjuran itu lebih afdal. Kalau kita habis ke mandi mayat, antar ke makam, lebih bagus ke tempat mandi. Itu para ulama yang hati-hatikan begitu. Kalau tidak wajib juga terjadi persoalan. Gitu. Pelajaran yang kedua adalah cara-cara mandi, kemudian dengan sudah aja, belum ya. Yang pelajaran yang kedua itu adalah wajibnya mandi, sunnah mandi, dan makruh dalam mandi janabah. Yang pertama, ini tata caranya dalam sunnah-sunnahnya dalam fikih. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita mandi janabah itu harus niat, ya, niat harus ditekankan dalam hati, ya, dikuatkan dalam hati bahwa kita akan melakukan mandi janabah. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan tergantung niat. Jadi kalau kita cuma mandi tanpa niat, ya Allah saya menghilangkan hal yang besar, terdapat pahala. Jadi mandi harus diikuti dengan niat. Saya mau ya Allah hilangkan hal yang besar, itu dapat pahala. Tapi kalau misalkan habis jima aja, cuma mandi tanpa dengan niat itu, tidak dapat pahala. Karena soalnya kita punya niat di situ. Dipahami ya? Dipahami. Yang berikutnya itu adalah tata caranya, wajibnya itu adalah ta'mimu sa'iril jasad bil ma'. Maksudnya itu meratakan seluruh anggota badan dengan air dengan cara menggosok sampai dengan sesuatu yang tidak terhalang dalam badan. Digosok semuanya sampai semua kena air. Yang berikutnya itu adalah takhlu asabi asyair, yaitu menyala-nyala jari, rambut, ya, gosok-gosok rambut sampai dengan sesuatu yang sampai dengan yang tersembunyi seperti pusat, harus semua kena air. Sunnah mandi itu yang pertama itu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mandi, baca Bismillah dalam mandi. Kalau di kamar mandi, ya dalam mandi aja. Dalam toilet ya, yang baca Bismillah besar-besar tapi dalam mandi, niat, baca Bismillah kemudian dengan ya. Yang berikutnya, sunnahnya juga itu adalah membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebelum kedua telapak tangan masuk ke dalam bejana. Saya ingatkan hadis yang kemarin ya. Kalau kita orang bangun dari tidur, kata Nabi, hati-hati jangan langsung masuk dalam bokor. Tangan utuhnya malah kita punya kurang-kurang kecil masuk dalam bokor. Karena khawatirnya aura kita itu hilang. Ya, bergantung menggunakan backup harga 5 juta lagi. Tetapi tetap aura kita di mata Allah hilang. Jadi harus dicuci dulu. Kalau pakai keran, boleh langsung di keran saja.
Yang berikutnya itu adalah al-bidayah bi izalatil adza. Jadi sebelum kita mandi janabah, sunnah-sunnah itulah menghilangkan, membersihkan semua kotoran, bubur dan kemaluan. Yang berikutnya memulai anggota wudu, ya, anggota cuci yang pertama itu sebelum mandi, anggota wudu, tangan, kaki dan sebagainya. Setelah itu sebelum menggosok seluruh anggota badan. Yang berikutnya sunnah-sunnah juga adalah berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian itu membasuh ruas-ruas telinga sampai dengan perut telinga, pokoknya semua telinga kemana semua. Makruh. Kemudian makruh dalam mandi janabah yang pertama adalah al-isyraf fil ma, boros-boros air. Itu, jangan boros-boros air. Upayakan Rasulullah mandi janabah hanya dengan 4 bolt tangan saja bisa. Kalau orang ini tercukupi, harus bokor tercukup lagi. Begitu. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi janabah? Idza iktasala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa'i wa huwa arba'atu abdad. Ifnat 4 box saja Rasulullah bisa air. Yang berikutnya itu adalah yang makruh adalah al-ghasl fil makanin najas, mandi di tempat ada najis. Kan dikhawatirkan itu nanti berceceran, ada kotoran najis itu atau mandi bersihkan di badan, itu dimakruhkan. Ya, kalau misalkan toilet kita bersih dari sterilisasi, insya Allah boleh. Ya, yang penting dia tidak ada najis di situ. Yang berikutnya itu adalah mandi itu adalah meratakan seluruh anggota badan sesuai dengan mandi janabah yang Nabi anjurkan. Kemudian kata Nabi, para ulama mengatakan fala yumkin iktisal bila satir makruh lima satara. Maksudnya mandi di sini adalah jangan kita mandi yang makruh itu di ruang terbuka. Jangan misalnya ada orang lewat kita mandi janabah di depan di belakang, di luar orang yang lewat punya ular terboleh. Itu hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Ya kalau dalam kondisi terpas atau kalau ada MCK rasanya ya mungkin lah. Kalau sesuatu lebih bagus ruang tertutup. Ini dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mau ada diskusi tentang masalah ini, dipersilahkan. Nah, kenapa sampai orang haid tidak boleh menyentuh Quran? Kenapa itu? Kenapa sampai orang haid tidak boleh menyentuh Quran? Iya, tidak suci. Nah, ini hadis yang saya baca sini. Ada. Saya tambahkan lagi sini adalah iktisal bila satiri dengan haid. Maksudnya seorang itu dimakruhkan itu mandi tanpa menutup dia punya aurat. Maksudnya tidak terhalang dinding gitu ya. Kalau tidak ada hal ini itu dimakruhkan, bebas. Karena di sini adalah penjelasan Maimunah. Maimunah siapa? Istri Nabi. Jadi Maimunah itu istri Nabi, Aisyah, Maimunah. Istri Nabi ada berapa tuh? Nah, kita bisa jelaskan. Ya, Maimunah ya. Diceritakan sini Maimunah menceritakan sirtu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqtasu min al-janabah.
mohon maaf ya, mungkin habis berjima Nabi dengan Maimunah, kemudian Maimunah menceritakan bahwa saya menutup Nabi ketika beliau waktu itu mandi janabah. Ya. Kemudian para ulama mengatakan falau lam yakun ittisal bisair makruhatun. Ya. Maka walaupun ya mandi itu tanpa tertutup, maka itu hukumnya makruh. Karena di sini para ulama mengatakan itu innallaha azza wa jalla hayyun sitir. Karena Allah itu kata para ulama, Allah itu malu ya. Allah itu malu, yuhibbul haya. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang merasa malu. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi, maka jika kalian mandi dalam kondisi apapun, hendaklah kalian itu menutup diri. Ya, karena Allah itu malu, ya, malu. Dan berikutnya itu adalah kenapa sampai tidak boleh menyentuh Quran dan sholat. Ini hadisnya di sini adalah yang dilarang bagi wanita haid, bagi wanita berjunub itu pertama qiraatul Quran illa ista'adah. Jika wanita haid itu dilarang dia membaca Quran. Kalau dia membaca auzubillahi minasyaitan boleh, atau membaca auzubikalimatillah boleh ya. Kalau dia membaca Quran itu tidak boleh. Kata Nabi SAW mengatakan la taqra'ul haid wal junuba syai'an ya minal Quran. Jangan wanita haid itu dan orang junub sama sekali membaca Quran ya. Kemudian kata Nabi, kemudian perkataan Ali di sini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqra'ul Al-Quran ala kulli hal man la yakun junuban. Kata Ali bin Abi Thalib, dahulu itu Nabi mengajarkan kita Quran dan beliau tidak dalam kondisi junub. Ya, dalam kondisi junub. Pokoknya tidak haid, tidak habis mimpi basah atau jima ya, itu beliau tidak pernah baca Quran dalam kondisi seperti itu. Ini dalam kondisi suci lah. Ya. Kemudian orang yang haid atau janabah itu adalah dilarang sama sekali itu as-salatu fardun atau salat nafil. Salat wajib atau salat sunnah. Sebagaimana dalam Quran itu Allah mengatakan surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Mendekati itu melaksanakan salat mendekati ya. Kata Allah wa antum sukara, padahal kalian dalam kondisi telat. Ya. Kata Allah hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga kalian itu mengetahui apa yang kamu ucapkan dan kalian tidak berjunub kecuali hanya sekedar berlalu hingga kecuali orang dalam kondisi mandi ya, mandi. Yang berikutnya itu adalah orang yang junub haid dan ibadah sebagainya, masul mushaf, menyentuh mushaf. Orang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Di sini para ulama mengatakan itu warabi audin atau dengan tongkat ya, seperti yang Quran. Kalau ada haid nih, mana orang ada Quran tak bisa, itu yang Quran ini juga tak bisa. Oke, dalam begini juga ada yang kayu, ada yang apa kan, tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Ini Allah memulakan Al-Quran ya. Kata Allah, innahu la Qur'anul karim. Sesungguhnya Quran itu betul-betul perkataan yang mulia. Fi kitabin maknun ya, kitab yang terpelihara. Wal yamussu illal mutahharun. Dan Quran janganlah disentuh kecuali orang suci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tamassul Quran illa wa anta tahir. Dan janganlah kalian menyentuh Quran kecuali engkau dalam kondisi suci. Dipahami? Oke. Ada yang bertanya lagi? Tidak apa-apa. Ini tanya saya ini Siap. Orang haid kan tidak bisa baca Al-Quran. Oke. Tapi kalau misalnya terdengar mengaji di HP, Iya. foto iko begitu dan Sebagian para ulama kalau dia murajaah boleh murajaah. Murajaah itu kerjanya hafalannya hilang. Gitu. Tapi kalau tidak ada urusan yang sangat itu lebih bagus jangan. Kalau dia sangat saya harus murajaah nih. Karena dia menyentuh mushaf kan, cuma sekedar baca mendengar kemuratan. Yang larang kan langsung begini, langsung di hadapan mushaf itu. Nah, boleh. Orang kan kayak bilang apa, dia bukan orang macam setiap kerja apa itu berzikir nih. Itu duduk Iya. berzikir, boleh kita lakukan. Boleh, karena dia kan bukan doa, itu kan doa-doa kan. Iya. Dia kan mushaf, menyentuh mushaf ini langsung gini. Mushaf. Kalau cuma doa Bismillahirrahmanirrahim boleh. Nah sekarang, bolehkah orang yang dalam kondisi junub dia berwudu? Haid. Oh iya, wudu kan kecuali untuk beribadah kan. Iya. Kalau tadi ibadah ngapain? Sungguh dia suci baru
Nah, kita masuk dalam penjelasan haid dan nifas sampai tuntas dijelaskan. Begitu. Ada lagi? Yang Anda dulu di dalam kamar mandi, terus keluar baru mengucapkan Allah. Di dalam rumah dan Dalam rumah. Iya, nanti keluar tuh baru. Cuma yang jelas wudhu, kita kemarin pembahasan wudhu ya, itu makruh dalam kamar mandi. Makruh itu bukan sesuatu yang tidak dibolehkan, boleh. Tapi alangkah bagusnya cari tempat yang khusus, yang sterilisasi. Di dapur kah? jauh dengan itu. Iya, Kloset. kloset tidak boleh. Yang saya bilang kemarin kan yang penting klosetnya itu dia tersteril. Ada luas sedikit gitu, agak besar sana MCK, kemudian sini ada tempat khusus boleh. Itu doang. Tapi tidak boleh mengucapkan baca-baca Quran di situ. Kalau dia keluar baru baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sering baca doa itu penting. Kan sebut hadis Nabi kan? Kalau orang sering baca itu, Allah membukakan itu 8 pintu surga. Dari mana saja dia masuk. Silakan dia masuk dari pintu mana saja. Yang penting dia sering aktif membaca doa itu. Doa cuma simpel-simpel saja tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tabi'in wa ja'alni. Itu kan 8 pintu surga. Allah bukakan. Luar biasa. Ada lagi? Kalau tak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mungkin lanjutkan pelajaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi kulli makan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, siap. jadwal pada